Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ridho Allah. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Pada suatu ketika, Abu Syahmah terbaring di atas ranjang karena penyakit yang dideritanya. Saking parahnya, seolah hanya menunggu waktu saja sampai Allah mengambil ruhni. Namun, Allah menghendaki apa yang Dia kehendaki, Abu Syahmah pun sembuh dari sakitnya. Dan pada suatu hari, Abu Syahmah berkeinginan untuk menyegarkan diri setelah sakit panjang yang telah dideritanya. Dia pun pergi ke perkampungan orang Yahudi. Namun, sesuatu yang tak pernah disangka terjadi. Orang-orang Yahudi memberikannya khamar yang terbuat dari perasan kurma. Tanpa disadari, Abu Syahmah pun meminumnya. Setelah meminum khamar itu, Abu Syahmah pun kehilangan akal dan mabuk layaknya orang-orang pemabuk. Dalam keadaan mabuk, dia pergi meninggalkan perkumpulan orang Yahudi. Di tengah perjalanan, Abu Syahmah melewati tembok Bani Najjar yang kebetulan seorang wanita tertidur pulas di samping tembok itu. Abu Syahmah pun mendekatinya dan menggodanya, sedangkan wanita itu berusaha menolaknya. Namun, tiada daya untuk melawan nafsu seorang pria yang kehilangan akal akibat minuman keras. Ketika Abu Syahmah menyelesaikan apa yang dia perbuat kepadanya, wanita itu memberontak, merobek pakaian Abu Syahmah, dan mencaci makinya. Wanita itu hanya bisa bersabar atas nasib buruk yang menimpanya. Wanita itu menunggu hingga 4 bulan dan nampaklah kehamilan, kemudian wanita itu menunggu selama 9 bulan. Hingga dia melahirkan seorang bayi laki-laki. Beberapa waktu kemudian setelah wanita itu pulih dari rasa sakit setelah melahirkan, dia menggendong anak laki-lakinya menuju Masjid Rasulullah. Di mana pada waktu itu Amirul Mukminin, Khalifah Umar bin Khattab sedang mengadili rakyatnya. Segera, wanita yang menggendong anak laki-lakinya itu datang menemui Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian meletakkan anak laki-lakinya tepat berada di hadapan sang Amirul Mukminin. Wanita itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, bawalah anak laki-laki ini karena kamu lebih berhak atas dia daripada aku." Khalifah Umar bin Khattab pun bertanya, "Wahai Jariyah, bagaimana bisa? Ini adalah anakmu dan kamu adalah ibunya, sedangkan aku lebih berhak atas anak ini daripadamu?" Wanita itu pun menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, anak laki-laki ini adalah anak dari putramu." Khalifah Umar bin Khattab pun bertanya, "Dari putraku yang mana?" Wanita itu menjawab, "Dari putramu Abu Syahmah." Khalifah Umar bin Khattab pun bertanya, "Apakah halal atau haram?" Khalifah Umar bin Khattab pun bertanya, "Bagaimana hal itu bisa terjadi?" Wanita itu pun menceritakan kejadian yang dialaminya secara rinci. Mendengar cerita itu, Khalifah Umar bin Khattab pun menangis sehingga jenggotnya terbasahi oleh cucuran air mata sambil berkata, "Aduh, alangkah buruknya Umar bin Khattab kelak di hari kiamat." Kemudian Khalifah Umar pun bertanya, "Wahai Jariyah, apakah kamu membenarkan hal yang benar? Jika kamu memang benar maka aku akan memberikan keadilan kepadamu." Wanita itu pun menjawab, "Apa yang kamu inginkan dariku wahai Umar? Demi Allah, aku tidak berdusta atas apa yang telah aku ucapkan. Sesungguhnya aku benar dan tidak berdusta. Dan jika kamu berkehendak, maka aku akan bersumpah dengan mushaf." Kemudian Khalifah Umar bin Khattab membawakan Al-Quran, dan wanita itu pun bersumpah dengan mushaf demi mushaf Al-Quran. Wanita itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya anak ini adalah anak dari putramu, Abu Syahmah." Ketika wanita itu sampai pada surat Yasin, Khalifah Umar bin Khattab berkata, "Wahai Jariyah, demi Allah kamu adalah benar dan bukan pendusta." Kemudian, Khalifah Umar bin Khattab bergegas berdiri seraya berkata, "Wahai para sahabat Rasulullah, tetaplah kalian berada di sini hingga aku kembali." Sesaat Khalifah Umar bin Khattab pun pergi dan kembali lagi dengan membawa uang 30 dinar dan 10 pakaian. Khalifah Umar bin Khattab pun berkata, "Wahai Jariyah, ambillah 30 dinar dan 10 pakaian ini, aku meminta halal atas putraku Abu Syahmah di dunia ini. Jika ada sesuatu lain bagimu, maka ambillah darinya di hari kiamat di hadapan Allah." Wanita itu pun menerima apa yang diberikan Khalifah Umar bin Khattab kepadanya. Dia pun segera pergi bersama anaknya. Sesaat kemudian, Khalifah Umar bin Khattab berkata,
"Wahai para sahabat Rasulullah, tetaplah kalian berada di sini hingga aku kembali kepada kalian." Khalifah Umar bin Khattab pun pergi pulang ke rumahnya. Ketika masuk rumah, Khalifah Umar bin Khattab pun berkeliling di sekitar putranya, Abu Syahmah, yang saat itu sedang makan sembari menyapa, "Assalamualaikum wahai anakku." Abu Syahmah pun menjawab, "Waalaikumsalam, mendekatlah kepadaku dan makanlah bersamaku." Melihat putranya yang sedang makan, Khalifah Umar pun berkata, "Makanlah wahai anakku. Aku mengira ini adalah makanan terakhirmu di dunia." Terkejut, Abu Syahmah pun berkata, "Wahai ayahku, siapa yang memberitahumu atas hal itu? Sedangkan Rasulullah sudah wafat, wahyu telah terputus, dan tidak ada wahyu setelah Rasulullah." Khalifah Umar bin Khattab pun berkata, "Aku tidak mengetahuinya, tetapi wahai anakku, dari dosa yang telah kamu lakukan dan dari maksiat yang telah kamu perbuat." Abu Syahmah pun berkata, "Aku tidak melakukan maksiat dan aku juga tidak melakukan dosa. Jika seseorang telah menyampaikannya padamu, maka tanyakanlah padaku karena sesungguhnya aku tidak menyimpan sesuatu apapun darimu." Khalifah Umar bin Khattab menceritakan apa yang telah diceritakan wanita itu padanya. Ketika Abu Syahmah mendengar perkataan ayahnya, dia hanya bisa menundukkan kepala karena malu kepada ayahnya. Dia bahkan tidak menjawab dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Khalifah Umar bin Khattab pun bertanya, "Wahai anakku, bicaralah. Jika kamu berkata benar maka kamu selamat, jika kamu berkata dusta maka kamu hancur." Abu Syahmah pun menjawab, "Wahai ayahku, apa yang kamu katakan itu adalah perbuatanku, tetapi aku sangat menyesal pada puncak penyesalan." Khalifah Umar bin Khattab pun berkata, "Wahai anakku, penyesalan tidak akan berguna setelah kerugian dan sesungguhnya kamu adalah putra dari seorang Amirul Mukminin. Seseorang tidak akan kuasa mengatakan apapun kepadamu, dan kamu ingin menampakkan keburukanku di hadapan para sahabat Rasulullah." Khalifah Umar bin Khattab pun segera berdiri. Kemudian dia mengikat tangan Abu Syahmah. Sedangkan Abu Syahmah terkejut dan bertanya, "Apa yang kamu ingin kamu lakukan terhadapku? Wahai ayahku, kemana kamu akan membawaku?" Khalifah Umar bin Khattab pun menjawab, "Kepada para sahabat Rasulullah, aku akan mengambil hak Allah darimu di dunia sebelum Allah mengambilnya di akhirat." Abu Syahmah pun berkata, "Aku meminta padamu, wahai ayahku, ambillah hak itu di tempat ini, dan jangan kamu menampakkan keburukanku di hadapan para sahabat Rasulullah." Khalifah Umar bin Khattab pun berkata, "Wahai anakku, kamu sendiri yang telah menampakkan keburukan dirimu sendiri dan keburukan ayahmu." Meskipun demikian, Khalifah Umar bin Khattab tetap membawa Abu Syahmah menuju para sahabat Rasulullah. Dan tidak hentinya beliau membawa putranya sehingga menghentikannya di hadapan para sahabat. Para sahabat pun terkejut sambil berkata, "Apa yang ada di belakangmu wahai Umar?" Khalifah Umar bin Khattab pun menjawab dengan tegas, "Wahai golongan muslimin, ketahuilah bahwa anakku, Abu Syahmah, telah mengakui dosanya. Sesungguhnya Jariyah itu benar dan bukan pendusta." Kemudian Khalifah Umar bin Khattab memanggil seorang budak yang bernama Muflih. Beliau berkata, "Wahai Muflih, pada hari ini benar-benar beruntung orang yang menang, cambuklah dia. Kamu telah merdeka." Muflih pun berkata, "Wahai tuanku, bagaimana bisa aku mencambuknya? Jika aku mencambuk unta maka aku akan membunuhnya, atau tembok maka aku akan merobohkannya." Khalifah Umar bin Khattab berkata lebih tegas, "Tinggalkan perkataanmu, ambillah cambukmu dengan tanganmu dan pukulkan cambuk itu di punggungnya sehingga kepedihan merasuk sampai ke perutnya. Jika dia mati maka itu sudah menjadi ajalnya. Jika dia masih hidup maka dia tidak akan kembali kepada dosa selamanya." Muflih pun mengambil cambuk dengan tanya. Dia menghadap kepada Abu Syahmah dan berkata, "Wahai tuanku, janganlah kamu mencelaku dan celalah dirimu sendiri di hadapan Allah. Tuanku, Umar, telah benar-benar memerintahku untuk memukulmu dengan hati yang tulus dan rela." Abu Syahmah berkata, "Wahai Muflih, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu." Muflih pun berteriak, "Ini adalah balasan bagi orang yang bermaksiat kepada Tuhannya dan meremehkan dosanya." Kemudian Muflih pun mengangkat tangannya yang memegang cambuk sehingga terlihat ketiaknya. Kemudian dia mencambuk Abu Syahmah sebanyak 10 cambukan. Sedangkan Abu Syahmah berkata, "Wahai ayahku, telah menyala api di dalam tubuhku." Dengan hati yang begitu sedih, Khalifah Umar bin Khattab berkata, "Wahai anakku,
Sesungguhnya di dalam tubuh ayahmu lebih panas dari itu. Pukullah dia, wahai Muflih. Kemudian, Muflih pun memukulnya sebanyak 20 cambukan. Dengan menahan rasa sakit, Abu Syahmah pun berkata, wahai ayahku, biarkan aku beristirahat sebentar. Dengan perasaan berat, Khalifah Umar bin Khattab pun berkata, wahai anakku, jika penghuni neraka di dalam neraka, ketika mereka meminta istirahat dan mereka mendapatkannya, maka aku akan memberikanmu. Pukullah dia wahai Muflih. Kemudian Muflih pun memukulnya sebanyak 30 cambukan. Dengan menahan rasa sakit, Abu Syahmah pun berkata, wahai ayahku, aku meminta padamu, demi Allah, aku akan bertaubat. Dengan perasaan berat, Khalifah Umar bin Khattab pun berkata, wahai anakku, jika aku mengambil hak Allah darimu, maka jika kamu menghendaki maka bertaubatlah, jika kamu menghendaki maka kembalilah. Tetapi jika kamu kembali kepada perbuatan keji itu, maka bagimu hukuman seperti ini. Wahai Muflih, cambuklah dia. Kemudian, Muflih pun memukulnya sebanyak 40 cambukan. Dengan menahan rasa sakit, Abu Syahmah pun berkata, wahai ayahku, aku meminta padamu, demi Allah, berilah aku minum seteguk air yang bisa mendinginkan panas di dalam jantungku. Khalifah Umar bin Khattab tetap berkata, wahai anakku, jika saja penghuni siksaan di dalam neraka, tatkala meminta minum dan mereka meminumnya, maka aku akan memberikanmu minuman. Cambuklah dia. Kemudian, Muflih pun memukulnya sebanyak 50 cambukan. Dengan menahan rasa sakit, Abu Syahmah pun berkata, wahai ayahku, aku meminta padamu, demi Allah, kasihanilah aku. Khalifah Umar bin Khattab tetap berkata, wahai anakku, rasa kasihan yang kamu dapatkan di dunia tidak akan menjadikanmu mendapatkan kasih sayang kelak di akhirat. Cambuklah dia wahai Muflih. Kemudian, Muflih pun memukulnya sebanyak 60 cambukan. Abu Syahmah pun berkata, wahai ayahku, aku meminta padamu, demi Allah, mendekatlah padaku, berilah aku pelukamu sebelum kematianku. Khalifah Umar bin Khattab tetap berkata, wahai anakku, jika kamu masih hidup maka aku akan memelukmu, jika kamu meninggal maka kita akan bertemu kelak di atas sirat. Cambuklah dia wahai Muflih. Kemudian, Muflih pun memukulnya sebanyak 70 cambukan. Tak kuasa lagi menahan rasa sakit, Abu Syahmah pun berkata, wahai ayahku, telah turun kepadaku kematian. Khalifah Umar bin Khattab tetap berkata, wahai anakku, jika kamu melihat Rasulullah, maka katakanlah kepada beliau, sesungguhnya ayahku, Umar bin Khattab, memukulku sehingga dia membunuhku. Cambuklah dia wahai Muflih. Kemudian, Muflih pun memukulnya sebanyak 80 cambukan. Kemudian Abu Syahmah mengangkat kepalanya dan berteriak dengan kencang, wahai para sahabat Rasulullah, mengapa kalian tidak meminta kepada ayahku untuk memaafkanku? Mendengar hal yang demikian, para sahabat Rasulullah merasa sangat iba. Kemudian mereka menghadap kepada Umar seraya berkata, wahai Amirul Mukminin, kasihanilah anak ini, dan biarkan apa yang tersisa dari cambukan itu. Namun, tetap saja Khalifah Umar teguh dalam menegakkan hukum Allah. Kemudian Khalifah Umar berkata, wahai Muflih, cambuklah dia. Muflih pun memukulnya sebanyak 90 cambukan. Kemudian Abu Syahmah mengangkat kepalanya dan berteriak dengan kencang, Assalamualaikum, wahai para sahabat Rasulullah. Mendengar kata terakhir Abu Syahmah, para sahabat Rasulullah menangis dengan keras. Sedangkan Khalifah Umar tetap berkata, pukullah wahai Muflih, supaya tidak ada yang tersisa dari hak Allah. Muflih pun mencambuk sebanyak 100 cambukan. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab berkata, wahai Muflih, angkatlah cambukmu dari anakku. Muflih pun menjauhkan cambuk itu dari tubuh Abu Syahmah. Kemudian dia menggerak-gerakkan Abu Syahmah. Namun Abu Syahmah telah meninggal dunia. Melihat suasana hening itu, Khalifah Umar pun bergegas untuk berdiri dan berkata, wahai golongan muslimin, ketahuilah bahwa anakku, Abu Syahmah, telah meninggal dunia. Para sahabat Rasulullah pun bergegas mendatangi jenazah Abu Syahmah dari segala arah dan tempat sehingga suasana masjid pun dipenuhi oleh orang-orang yang sedang menangis. Pada suatu hari setelah kejadian itu, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bermimpi bertemu Rasulullah. Kemudian dia menceritakan mimpinya. Aku melihat Rasulullah di dalam mimpi. Beliau seperti bulan purnama yang sempurna, dan beliau mengenakan pakaian putih. Sedangkan Abu Syahmah berada di sisi Rasulullah, dia mengenakan pakaian hijau.
Kemudian Rasulullah berkata kepadaku, "Wahai anak dari pamanku, sampaikan salamku kepada Umar, dan katakan kepadanya bahwa Rasulullah berkata kepadamu, semoga Allah membalasmu dariku dengan segala kebaikan sebagaimana kamu tidak menyia-nyiakan hak Allah sesudahku, ketenangan dan kenikmatan bagimu wahai Umar, dan sesuatu yang telah disediakan Allah, kamar-kamar di surga Naim. Dan sesungguhnya anakmu, Abu Syahmah, telah mencapai di tempat kebenaran di sisi Allah yang Maha Kuasa." Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.